Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, update-update situasi pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Ada beberapa kabar ya, dan gua akan mengambil beberapa sumber juga. Langsung aja, pertama gua akan ambil dari Fabrizio Romano. Ini ada situasi terkait dengan Andre Onana, karena di beberapa sumber sempat mengatakan kalau Monaco ya, AS Monaco ini berminat untuk mendatangkan Andre Onana, tapi Fabrizio Romano memberikan update bahwa Monaco tidak ada pembicaraan untuk mendatangkan Andre Onana. Ini menarik karena juga ada kabar yang mengaitkan Manchester United dengan Emiliano Martinez, ya kan, penjaga gawang Argentina yang memiliki peluang besar nampaknya untuk cabut dari Aston Villa. Disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, Emiliano Martinez ini tertarik dengan Manchester United, kurang lebih seperti itu, tapi ini hanya mungkin terjadi kalau Andre Onana ini cabut dari Manchester United, pergi dari Manchester United. Dan ini seperti gua katakan sebelumnya, sering juga di channel ini, bahwa terlepas dari keadaan teknis, kualitas penjaga gawang dan lain-lain, gua memberikan prediksi dan juga keadaan ya tentang penjaga gawang Manchester United ini hanya mungkin berganti, hanya mungkin ada kiper baru yang hadir kalau Andre Onana ini cabut dari Manchester United. Dan Andre Onana sendiri juga memiliki angka PSR yang cukup lumayan, ini di 30 juta euro, sehingga memang situasinya ini tidak mudah ya. Sebelum melanjutkan ke Andre Onana, gue ingin pindah dulu ke Anthony. Dari Samuel Luhrs, Manchester Evening News menginformasikan kalau Manchester United ini Anthony ya, pemain sayap Manchester United Anthony ini bahkan bersedia untuk memotong gajinya 30% supaya dia bisa cabut dari klub secara permanen musim panas ini. Manchester United mencari setidaknya 32,58 juta pounds ya untuk penjualan Anthony ini, untuk menghindari kerugian di sisi PSR. Kurang lebih berarti sekitar 40 juta euro. Ini juga pernah gua sebutkan bahwa valuasi dari Anthony, nilai jualnya supaya Manchester United tidak rugi dari PSR itu memang ada di kisaran 40 juta euro. Ini bukan situasi yang mudah ya, karena angka ini tergolong tinggi. Tapi kalau melihat misalnya kemampuan Anthony ataupun penampilan yang ditunjukkan bersama dengan Real Betis selama peminjamannya, ada prospek menurut gue. Namun perlu juga diingat ya, bahwa angka penjualan 40 juta euro dari Anthony, kalau memang itu terjadi, ini bukan atau tidak akan dicatat sebagai keuntungan di sisi PSR. Karena sekali lagi ini hanya untuk menghindari kerugian ya, sehingga Manchester United ini tidak menambah angka ruginya. Ada beberapa klub disebutkan oleh Fabrizio Romano di beberapa hari ya, ada beberapa klub dari Italia yang melakukan pendekatan kepada Anthony, walaupun prioritas dari Anthony saat ini adalah untuk Real Betis. Walaupun sempat pada saat itu dia membuat semacam kayak perpisahan ya, video perpisahan dengan Real Betis. Kita lihat akan seperti apa perkembangannya. Gue cukup optimis ini Anthony bisa laku secara permanen, bisa cabut secara permanen dari Manchester United. Pemain lain yang akan gue bahas yaitu adalah Marcus Rashford. Dari Samuel Luhrs, Manchester Evening News menginformasikan kalau Manchester United ini bersiap ya untuk kemungkinan mengirim Marcus Rashford pinjaman ya, untuk pinjaman untuk musim 2025-2026. Sumber dekat dari sang pemain, yang dekat dengan sang pemain ini mengatakan kalau Rashford tidak ingin memotong gajinya senilai 325.000 pounds per pekan, dan ini membatasi klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Kontraknya sendiri masih sampai dengan tahun 2028.
Dari sumber yang lain nih, Catalunya Radio mengatakan bahwa pihak dari Marcus Rashford mengkonfirmasi ada pembicaraan dengan Barca. Walaupun ada potensi kedatangan dari Nico Williams, klub masih mempertimbangkan Marcus Rashford ya, peluang Marcus Rashford. Dia, sang pemain ini berminat untuk bergabung dan masih ingin menunggu. Situasi lainnya juga menyebutkan Marcus Rashford ini ditawarkan ke Real Madrid. Oh wow, jadi memang situasi dari kubu Marcus Rashford ini sangat aktif ya, melakukan pergerakan. Cuman gue juga pernah bahas bahwa ada kemungkinan tentu saja Rashford ini pertama harus dilihat dia sudah pasti tidak masuk ke skema dari Ruben Amorim. Artinya dia tidak akan dipakai lagi oleh Ruben Amorim di Manchester United. Kontraknya sendiri sampai dengan 2028. Masih jauh nih. Nah, yang paling ideal memang Rashford pindah secara permanen. Tapi ini problem klasik yang diberikan oleh manajemen Manchester United kepada klub ini. Maksud gue adalah sisi gaji. Ini terlalu banyak ya situasi di periode sebelumnya. Pemain diberikan gaji terlalu tinggi, tidak perform, Manchester United kesulitan untuk melepas. Sekarang terjadi dengan Marcus Rashford. Walaupun ditawarkan ke klub besar, tapi angka dari gaji Rashford ya, dan kalau melihat katakanlah kontribusi dari Rashford kepada klub, ya angka ini masih terlalu tinggi sih menurut gue dengan ketidakpastian yang ada. Namun demikian pihak dari Marcus Rashford jelas mereka butuh Rashford ini memiliki menit bermain yang tinggi dan bisa menunjukkan performa yang tinggi juga, yang baik. Ini terkait dengan Piala Dunia 2026. Jadi menurut gue ini juga menarik ya. Gue sebagai fans yang ringan amatiran ini berharap Marcus Rashford bisa cabut secara permanen karena ini akan memberikan keuntungan secara penuh dari sisi PSR untuk Manchester United. Namun ini bukan situasi yang mudah, ini situasi yang rumit. Ada beberapa rumor ya, termasuk juga yang terbaru dengan Real Madrid, walaupun gue sangat meragukan hal ini. Tapi ya ini bukan pekerjaan yang mudah, ini juga akan menjadi beban atau tantangan bagi manajemen Manchester United di musim panas kali ini. Jadi ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain, tapi juga bagaimana melepas pemain ini menjadi perhatian atau tugas utama dari manajemen Manchester United. Dan tugas utama ini juga jatuh kepada Jadon Sancho, dan informasi dari Gianluca Di Marzio, Juventus melakukan pergerakan untuk Jadon Sancho. Bianconeri ini telah melakukan pendekatan selama beberapa jam terakhir dengan berbicara ke Manchester United terkait dengan Jadon Sancho. Napoli di sisi lain juga telah melakukan aksi ya di beberapa hari terakhir, berbicara langsung dengan pihak pemain. Juventus berusaha untuk mengeksplorasi atau mengetahui kondisi kesepakatan dari Jadon Sancho. Akan ada pendekatan secara formal ke Manchester United kalau mereka berpikir situasinya ini realistis. Mereka juga melakukan pendekatan ke Jadon Sancho, perwakilan dari Jadon Sancho ya, terkait dengan kesepakatan personal. Ini diinformasikan oleh Sky. Dari sumber atau akun @morik ya 92, Juventus ini juga menginisiasi pembicaraan terkait dengan situasi Jadon Sancho. Napoli sudah memiliki kesepakatan dengan Sancho tapi tidak dengan Manchester United. Sancho ingin mengurangi gajinya untuk bisa terus bermain. Wow, jadi ini ada sedikit kontradiktif kalau menurut gue terkait dengan situasi Jadon Sancho. Ya, Gianluca Di Marzio juga menginformasikan Jadon Sancho ini sudah memiliki kesepakatan dengan Napoli dan bahkan memberikan prioritas kepada Napoli di depan atau di atas Juventus. Oke, kalau memang seperti ini keadaannya, maka menurut gua ini situasi yang positif karena Jadon Sancho ini beban bagi Manchester United, dan melepas Jadon Sancho ini juga bukan hal yang mudah ya. Gaji dari Jadon Sancho pun juga tinggi. Tapi menurut gua secara ringan amatiran, bola sekarang ini
sama seperti Marcus Rashford ya, untuk situasi Jadon Sancho, bola juga lebih banyak kondisi masa depannya ada pada pemain itu sendiri, Jadon Sancho. Kalau dia mau rakus, katakanlah seperti itu, ya dia tidak usah memotong gajinya. Dia dengan tidak memotong gajinya dan gajinya akan tetap tinggi, maka ini akan mengurangi kesempatan klub-klub lain yang ingin mendatangkan Jadon Sancho, kalaupun ia hanya dengan status pinjaman. Dan dengan status pinjaman itu juga kalau gue lihat ya dari apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho, nampak dia juga kurang lepas dari penampilannya, tidak konsisten, butuh sesuatu yang berbeda. Kalau Jadon Sancho ingin peluang untuk masuk skuad Three Lions ke Piala Dunia ini tetap terbuka, ya dia harus memulai lembaran baru di negara baru, di klub baru. Sama sebenarnya situasinya dengan Marcus Rashford, dan dengan itu ya dia harus melakukan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah ya berupa pemotongan gaji. Sekarang tinggal melihat ini ya, bagaimana visi Jadon Sancho melihat karirnya ke depan. Kalau dia masih terlalu ngotot, gajinya tidak mau diturunkan, ya penampilan dia gue pikir di klub manapun yang akan meminjam dia nanti ini tidak akan maksimal. Gue berpikir seperti itu, dan ini Rashford pun juga harus melakukan hal yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, kabar-kabar terbaru terkait dengan pemain tadi. Gue mulai dari Andre Onana ya kan, lalu ada Anthony, ada Rashford, dan juga terakhir Jadon Sancho. 4 pemain yang dikabarkan, diinformasikan atau juga dirumorkan akan cabut dari Manchester United. Tapi memang terlihat dari kabar tersebut 3 pemain ini ya yang memang menjadi fokus perhatian dari manajemen Manchester United untuk bisa keluar dari klub ini. Jadon Sancho, Rashford, dan juga Anthony. Tantangan masih cukup besar, dan ya manajemen sekali lagi walaupun fans lebih tertarik melihat pemain yang datang, tapi kalau berbicara terkait dengan perombakan skuad, melepas pemain ini juga penting, dan melepas pemain itu tidak bisa asal-asalan. Segala sesuatunya sangat terkait dengan perkembangan dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.